Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Berikut adalah kisah sosok Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta sejak kecil. Sosok sahabat Nabi yang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu an. Beliau merupakan seorang penyandang tunanetra sejak kecil. Mengutip buku kisah menakjubkan dalam Quran susunan Ridwan Abqari, kekurangannya itu tidak menjadikan Abdullah gentar untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk satu dari sekumpulan orang yang pertama kali memeluk Islam. Sosok Abdullah dikenal sebagai muslim yang taat. Dirinya tidak pernah absen menghadiri ceramah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Abdullah juga menghafal ayat suci Al-Quran yang diajarkan sang Rasul. Menurut buku Sosok Para Sahabat Nabi, karya Dr. Abdurrahman Rafa'at Al-Basya yang diterjemahkan Abdul Qadir Mahdami, Abdullah bin Umi Maktum memiliki ikatan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra dari bibi istri Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais bin Zaidah. Penamaan Abdullah bin Umi Maktum menjadi sebutan karena dirinya terlahir dalam keadaan tunanetra. Meski buta sejak lahir, semangat Abdullah tidak pernah padam ketika ia mempelajari Islam. Padahal kala itu kaum muslimin banyak mengalami penindasan di Makkah. Rasulullah SAW pada masa tersebut sibuk berdiplomasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik tokoh-tokoh terkemuka Quraisy agar memeluk Islam. Pada saat yang bersamaan ada momen yang berkaitan dengan Abdullah bin Umi Maktum yang mana menyebabkan Rasulullah SAW menerima teguran Allah Subhanahu wa taala. Teguran tersebut termaktub dalam surah Abasa ayat 1 hingga 11. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu. Kalau dia tidak membersihkan diri beriman, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Quran Surah Abasa 1 hingga 11. Ketika ayat-ayat tersebut turun, Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Rasulullah SAW yang sedang sibuk berdiplomasi. Dirinya yang tidak dapat melihat dan tidak paham akan kegiatan yang dikerjakan Nabi SAW meminta sang Rasul mengajari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada dirinya. Merasa terganggu, Nabi Muhammad SAW memalingkan wajahnya dengan ekspresi masam. Beliau kembali mengarahkan fokusnya pada orang-orang Quraisy. Setelahnya turunlah surah Abasa 1 hingga 11. Pada tafsir Ar-Rahmah susunan Dr. Kiai Haji Rahmat Murado Sugiarto, saat itu Rasulullah SAW tidak bermaksud memalingkan wajah dari Abdullah Umi Maktum. Ia hanya menunda pembicaraan dengannya. Ini dimaksudkan agar obrolannya dengan kaum Quraisy tidak terganggu. Usai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala itu, Rasulullah SAW lebih menghormati Abdullah bin Umi Maktum. Tiap Abdullah bin Umi Maktum datang dan duduk di sisi Nabi SAW, ia langsung menanyakan keperluan dan merespon segala pertanyaannya.